warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Rima Rahmawati Putri, peserta Laser CPNS Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 25 Kelompok 3, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Malia, SST MKes. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan nilai core value ASN yang terakhir, yaitu kolaboratif. Apa sih yang dimaksud dengan kolaboratif? Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif dalam core value ASN terdiri dari 3, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Sedangkan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, peserta dalam forum termasuk aktor non-state, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, sedangkan yang terakhir, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Nah, berikut ada beberapa panduan perilaku kolaboratif, yaitunya organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Sedangkan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, menerima pengelolaan hibah. Nah, apa aja sih proses-proses dalam kolaborasi tersebut? Proses-prosesnya adalah yang pertama, trust building, yaitunya membangun kepercayaan dengan stakeholder, mitra kolaborasi kolaboratif. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Sedangkan yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima adalah menetapkan outcome. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah? Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah? Yang pertama, kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, serta yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik.
Mungkin presentasi materi tentang penerapan core value ASN kolaboratif sekian. Berikut merupakan contoh core value ASN kolaboratif. Contohnya, kolaborasi antara dokter, perawat, dan ahli gizi untuk menangani penyakit pasien. Misalkan, dokter menegakkan diagnosa seorang pasien seperti penyakit hipertensi. Perawat melakukan perawatan selama pasien dirawat di rumah sakit. Sedangkan ahli gizi melakukan asuhan gizi yang tepat terkait dengan diet pasien. Demikian video penerapan core values ASN kolaboratif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.